Mas, saya mau nanya dong, Mas. Lu tanya mulu lu kameramen. Apa tanya apa? Kalau burung nih di gantangan fashion show doang gimana tuh? Kalau di rumah dia gacor tuh. Kalau di rumah gacor. Kalau di lapangan fashion show, kalau nggak dandan dia gitu kan. Dikasih anu aja baju yang bagus. Enggak gitu maksudnya. Fashion show itu maksudnya ngecisir. Welcome back my YouTube channel Software Bird Aviary. Hari ini kita tetap bahas konten bersama Excellent Bird. Ya. Nah, karena di sini ada tamu kita Syarif, namanya Syarif. Syarif, lu mau bahas apa, Rif? Tentang Balibu. Tentang Balibu katanya, guys. Oke, simak ya. Ini versinya Aris Excellent ya, versinya. Nah, gue sekarang agak minggir dikit sambil gue bersihin burung sebentar ya. Kita lanjut. Mas Aris, Ready ya? Siap. gaspol ya. Gas. Pembahasan Balibu versi Om Aris. Monggo, gaspol. Kalau buat Balibu masih bahan. Kalau Balibu sih simpel ya Om, soalnya kan dia itu kan nggak butuh terlalu over karena waktunya pendek ya. Iya, benar. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing deh Om, main koloni cabut aja. Koloni main kandang kotak aja cabut, petel. Petel dipisah agak jauh, bunyi udah mau enak, lu tinggal taruh depan koloni jarak 1 meter. Ketika dia berani nggak kipo di situ tuh nggak banyak tingkah, dia udah tenang, duduk, dia udah bunyi, udah dibawa ke lapang. Centelin di pinggiran, kayak mandi gitu. Kayak mandi jemur mah biasa aja, normal, aja. yang nggak usah terlalu over lah. Ininya sama. Lu centelin di pinggir lapangan udah enak, lu gantang aja. Gantangnya Balibu paling enak tuh jauh dulu apa pojok. Nah, Bener gak? Udah tau lah, aku yakin itu orang pleci, orang mainan Balibu udah paham lah, nggak perlu. Kalau over emosi tinggal dimainin spray kayak gitu kan. Kalau Balibu kan kayak gitu kan. Kalau wak main spray kayak gitu kan. Tergantung cara nyeting kita sebenarnya. Pemahaman kita sama emosi sama birahi sama. Walaupun Balibu ini nggak kelihatan birahi, sebenarnya ada kelihatannya dari kalau pakan bingung dia agak tidur. Kalau pakannya rendah dia agak melek kayak gitu. Itu pengaruhnya di situ aja. Gak ada yang berat di Balibu sih sebenarnya. Cuman sering jam terbang aja. Cuman kalau libur kelamaan ya Balibu mesti ngadat. Ya udah itu udah rumus lah. Karena pengacorannya langsung di lapangan, nggak di rumah. Beda kalau libur di rumah masih di petel, dia nggak akan ngadat. Udah nggak akan ngadat. Itu kan belum ada yang punya. Setiap hari sering petel, setiap hari sering petel. Petel Di rumah atau diajak main ke rumah teman sama jadi ganteng kan? Iya. Bener nggak? Lu nggak libur di lapangan, lu liburnya di rumah, lu ganteng sama burung lain atau di rumahnya temen ganteng. Centelnya titip deh gua tinggal, gua mau kerja ngurus sesuatu. Ambil bawa pulang rumah, masukin lagi, nggak bakal ngadat karena tiap hari kayak digacorin lagi kan sama burung-burung lain di rumahnya teman gitu kan. Caranya kan kayak gitu, lu harus cerdas. Jadi kita cuma butuh cerdas kok, gara burung itu cuma butuh cerdas. Kalau lu cerdas tuh enak banget gitu, nggak perlu pusing. Apa yang mau tanya lagi Kayak F-nya gitu apa? Aku biasanya pakai jagung, brokoli, kol. Oh, pakai brokoli juga mau kol. Tetap berarti ya. Jadi gini, dewasa, kan aku bilang tadi sama. hormon testosteron itu menggacorkan burung. Jadi dari dini udah dikasih kalau aku. Tapi brokoli kan mahal. Kalau lu pakai brokoli mahal. Kalau brokoli lu kasih gampang aja, nggak usah terlalu banyak lah, nggak usah terlalu over. Kalau kol silakan karena kol murah. Gitu. Daripada kangkung sih, gua senengan Berarti kol. setiap hari kol gitu. Iya, kalau aku ya boleh tiap hari boleh. Ada yang pakai tiap hari udah bilang nih pada gacor gitu. Paut ya. Tapi bagusnya ini ya Om ya, dicacah-cacah. Iya, silakan taruh lah. di dalam tampan. Nah, itu dimakanin. Oh, itu cakep banget. Habis mandi, jemur, paut, ya kan? Mandi, jemur, kasih pakan gitu. Berarti cicit. Di Kediri udah viral. Udah viral. Udah mulai banyak yang pakai, di lapangan juga mulai pada yang pakai. Bukan karena apa-apa, karena memang banyak kan Balibu konslet sekarang. ya karena sebenarnya konslet apa enggak tadi udah dijelasin ya. Kapan sih waktunya burung itu bisa diproses konslet? Ya waktu setelah udah keluar birahi. Karena kan burung paut itu kadang nggak kelihatan birahinya, ya kan? Belum kelihatan. Tapi ada burung paut yang belum masanya birahi, 3 bulan udah mulai kecek. Itu bisa diproses. Makanya aku pernah ngalamin 6 bulan, 7 bulan udah konslet. Nah, Om, mau tanya nih Om. Sekiranya kalau kita kita pas pada saat proses main paut ya, main Balibu.
saya juga sering terapi juga tuh Om, sistem main koloni gitu. Nah, Saya pernah waktu itu cetak Achilles namanya, ya. jantan Om. Jadi main koloni sekitar 6 burung, 6 sampai 7 burung. Saya petel. Saya di rumah saya petel terus, udah gacor. Nah saya ngelihatnya kalau dia sambil merem mau kekencengan. Nah itu udah tahu. Akhirnya sama saya turunin pakannya. Oh, udah selesai. Turunin sampai bener-bener dia itu mau bunyi tanpa harus Merem. merem. Itu udah enak. Udah enak. Nah akhirnya setiap bawa ke lapangan saya pakai untulan yang cocok waktu dia Di koloni itu. untuk bawa ke Cakep. lapangan. Mam, lu cakep nih aku bilang. Bawa Cakep. ke lapangan, alhamdulillah waktu kita main ke Cinere tuh ya juara 2, terus main di Mawar. Dia master Balibu di Ya sini. karena pemahamannya udah dalam. Gue juga Balibu. Gue Konsepnya belum, tapi nggak apa Balibu Gak dulu. apa-apa. Nah, ntar. cuman yang pertanyaan yang menurut saya ini sangat penting. Nah, Kenapa saya bilang penting? Banyak begitu prestasi di Balibu mau beranjak ke dewasanya itu Macet. sulit untuk berprestasi. karena terlalu nyaman main di Balibu. Nah, tipsnya gimana nih Om supaya Sebelum waktunya lu pindah ke dewasa langsung, sama diajarin ke Berarti dewasa. masih tahap 4 bulan langsung Iya, naik langsung naik. ke dewasa. Kadang kan saking nyamannya durasi ya kan, saking nyamannya Enak durasi. gitu kan. Aduh lah gua menangan nih, gak mungkin kalah nih Nah, betul. di baut. Lu mikirin amplop kan? Iya nggak, bener nggak? Bener nggak? Tembak langsung kan? Lu mikirin amplop kan? Coba kalau lu nggak terlalu mikirin amplop, lu belajar mainin ke dewasa. Kadang-kadang gilanya burung Balibu ketika main ke dewasa, faktor abis semuanya gila coy. Wedur, faktor main, tapi ketika kesulitannya ketika udah main dewasa, balik ke PAUD lagi kadang agak susah. berarti kalau Bener di ya, dewasa- udah pernah ngalamin ya, aku yakin. Ngalamin. Kalau di dewasa bablasin, dewasa udah jalan ngapain harus pusing, bablasin ke dewasa. Tapi kebanyakan tuh udah di saat kita main dewasa nih, itu burung jalan. Nah, Setelah begitu. mabuk dia Ya, malah kagak mau sama sekali. kalau misalnya memang masih nggak mau, mungkin kontrol bidahnya terlalu tinggi nggak bisa, lu bisa dengan cara satu, diternak dulu. Oh, berarti harus diternak Satu dulu. kali, udah buang telur, lu cabut lagi, lu single lagi, untuk proses lagi ke main dewasa bisa. Atau mau diproses kodrat kalau jantan. itu kalau jantan. Ya, Berarti silakan. hormonnya taikin lagi gitu habis. Iya. Itu kan kalau hormon kan pengaruh bidahnya sedikit sebenarnya. Biasanya pakan yang terlalu tinggi atau mungkin mainan kangkung yang terlalu berlebihan. Iya, dulunya Itu pas akhirnya jadi bidahnya numpuk nggak kekontrol, akhirnya jadinya rusak kayak gitu. Ya kan? Gambarannya kayak gitu. Karena Balibu mesti mainnya tinggi-tinggian, mainnya kangkung-kangkungan kan kayak gitu. Jadi makanya tengah jalan mesti putus. Dulu pautku namanya Jito, tawaran terakhir 27 juta di Suharto Cup nomor 2, poinnya 3.000-an. Itu nggak nganu, hampir 3.000 nih poinnya. Itu nggak main pakan tinggi malahan. Setelah pakan tinggi udah aman, turunin sampai medat putih. Dia melek faktor di gantangan. Karena kan lu bilang kalau ketinggian lu turunin kan, kalau merem lu turunin. Kalau lu bisa main setting lapangan pakan rendah, ngapain lu harus pakai pakan tinggi? Awalnya aja untuk pendongkrak lu pakai pakan tinggi. Nah, itu yang mau saya tanya juga Om. Saya juga pernah dapat Balibu paut dari orang Priuk itu sama Om Heri. Dia punya ternakan Balibu umur 2,5 bulan sekali diganting merah 6 Om. Settingannya itu Aneh. aneh, jadi Anehnya gimana? kok dia Balibu tanpa harus pakan kenceng dia udah dapat birahinya. Ya kan gini, sekarang tiap burung tuh beda-beda, bener nggak? Manusia aja ada yang suka ngesek, ada yang nggak begitu suka ngesek kan, bener nggak? Mungkin dari, ya kan bener kan kenyataan lo ini. Ada yang sangean, ada yang nggak sama kesange kan gitu kan. Istilahnya kalau misalnya Balibu waktu sepetan dia udah di dosis tinggi, waktu lolohnya itu di dosis tinggi, kita kan nggak tahu juga. Iya, Gitu. Ya, jadi kita ngomong sekarang, dulu nggak ada Balibu over birahi seperti ini, jarang. Burung 3 bulan udah gestang, ya kan? Bener nggak? Sekarang banyak banget mau dibela polos aja udah gestang kadang-kadang. Ya karena mungkin asupan gizi dari pakan jantan betinanya di kandang ternak, terus lagi ngomongin lagi asupan pas saat dia disepet. Jadi kita nggak bisa lihat kalau nggak istilahnya dari belakangnya lu kayak apa. Lu hanya lihat sekarang kan, lu nggak tahu latar belakang burung ini kayak apa kan. Nah jadi kan susah nebaknya. Tapi faktor dari terah Terah mungkin saja. Kalau semakin tua biasanya semakin cepat birahi. Ya peternak, kalau lu pengen belajar tentang silangan, lu belajar aja tadi di Google tentang persilangan hewan. Kalau semakin tua induknya itu mesti burungnya kan semakin lebih cepat birahi. Coba cek aja. Aku belajar sampai ke sana-sana, oh gila kalau aku udah ngawur karena aku saking pengennya sesuatu aku nggak pernah mau setengah.
Kayak ini nih, aku kesini ngapain sih jauh-jauh? Tujuannya memperjuangkan YouTube, karena aku belajar ke YouTube. Sampai segila ini, mungkin orang lain nggak segila aku, tapi aku gila. Kemarin habis dari Imam Hakim sama Apol terus ke Serang, Banten. Ini mau ngadain seminar konser di Serang, Banten. Nah itu balik, ini rencana mau ke Paprio, Bandung, Paprio Raja. Jadi benar-benar kita kalau sudah pengen sesuatu, aku gila memang. Bahkan seharian nggak tidur bisa kejadian. Jadi kalau lu pengen sukses ya itu tadi, hukum 10.000 jam. Mas, saya mau nanya dong Mas, Lu tanya mulu, lu kameramen. Apa tanya apa? kalau burung nih di gantangan fashion show doang gimana tuh? Kalau di rumah dia gacor tuh. Kalau di rumah gacor. Kalau di lapangan fashion show, kalau nggak dandan dia gitu kan. Dikasih anu aja baju yang bagus. Enggak gitu maksudnya. Fashion show itu maksudnya ngesisir. Masalah itu gabung lagi ya, boleh ya? Boleh. Ngesisir gitu. Itu gimana tuh? Faktornya banyak. Apa tuh? Mas, dia nanya apa sih Mas? Nggak tahu, gak jelas tuh. Masa ada burung fashion show? Fashion show. Burung fashion show tuh burung ini kayak maksud lu apa? Bang ya? Bang, maksud lu tuh di rumah gacor, kenapa digantang nggak mau? Kalau nggak dandan, gitu ya? Nyisir gitu ya. Nah, itu ada nggak sih solusi dari Mas Aris? Kalau saya biasanya itu burung kurang kondisi ya. Dia nggak les lah istilahnya. Jadi mungkin dari Mental kurang ngaruh birahi, mental bisa. Jadi macam-macam lah. Kalau insya Allah kalau pakai brokoli sama kopi sih menurut aku sih kejadian kayak gitu kayaknya susah sih. Berarti si brokoli sama kobis tadi Kan aku bilang dominan, Susah ya? pengaruhnya ke dominan. Di sini ada kok. Iya. Menjadi Dominan, jadi pede kayak istilah raja koloni. Pleci itu di satu koloni itu ada rajanya. Gimana Mas Aris? Apa? Tadi Ini lanjut ini. lanjut. Oh, tak pikir udah selesai. Belum. Oh. Kita belum puas. Belum puas ini berarti. Ya. Jadi kalau saran saya sih itu cuman burung kurang pede, burung kurang mungkin mentalnya kurang. Bisa salah satunya brokoli sama kopi ini bisa jadi penangkal. Atau lu butuh latihan dulu, dipisahin dulu jarak jauh. Jadi artinya kalau di rumah gacor itu kan nggak ada musuh ya. Ya. Lu coba gantangin jauh deh sedikit. Ada juga teman saya tuh burungnya disemprot minyak wangi biar pede. Oh bisa jadi. Kalau nggak pakai menyan, biar pada takut semua lainnya. Wah ada aja burung kesempatannya wangi. Wah. Pakai parfum. Tanya-tanya Biar pede. Gitu. Oh gitu. Tanya, Om, Ya tanya, boleh Om. sih itu bisa jadi masukan tuh buat teman-teman yang mau main PAUD, jangan lupa semprot minyak wangi. Biar- Samanya nanti Ayu Ting Ting. Tanya Om. Apa Om? Apa nom? Apakah birahi mempengaruhi kepedean burung? Pengaruh. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya sekarang gini. Burung kalau birahinya tinggi itu nggak takut sama orang. Pernah kerasa nggak? Iya. Jadi kalau dideketin dia malah mau gigit. Tapi coba birahinya rendah, dia getapnya keluar. Girasnya keluar. Birahi itu pengaruh banget ke PD atau ke mungkin jinaknya burung, itu pengaruhnya besar. Burung-burung birahi itu nggak takut orang loh. Dia ngembang kayak mau gigit itu burung-burung birahi. Ini kalau call sama brokoli ini apakah tiap hari dikasih? Nggak nyimak dia, tanya aneh Dulu dia. sebelumnya ada. Ada ya? Ada. Nonton Ada, wah, iya kan? Oh, gua nggak nyimak. Kameramen Ngobrol sama Dani tadi. Oh, iya, nggak nyimak. Ini sama aja kalau nyimak vlog tanya itu mulu, padahal di vlog udah dijelasin. Udah jelasin. Diulangin lagi, makanya jangan skip. Jangan skip. Buat catatan, Jangan buat skip. catatan. Buat catatan nih. Bener Jangan tuh. kebiasaan skip. Ntar pertanyaan yang udah dijelasin, lu tanya lagi di konten. Aku juga ada sama tim nih. Ya Bang ya. Nah, Rencana kita nih yang udah jadi, yang mengikuti kontennya Mas Aris, itu rencananya mau kalau masih di sini ya, tak survei. Silakan, monggo, saya seneng. Bener ya? Jadi jangan katanya saya. Ya, Kalau katanya saya itu ada risiko pembodohan dan pembohongan. benar. Saya sangkain, saya settingan. Ya, Dicek, datang ke orangnya, korek Nggak ada. sehabis-habisnya, jangan kata saya doang. Jadi saya nggak mau istilahnya, kalau ada di vlog kemarin kan ada orang kesaksian bahwa gara-gara nonton konten gua jadi konslet. Lu boleh buktiin, tanya alamatnya dia, lu datengin sama dia. Jangan kata saya, kalau kata saya mas settingan Siap. percuma. Jangan asal percaya. rencana deh. gue itu. Heeh. Om, tanya lagi Om. Apa lu tanya mulu? Gini, kan dari proses konslet dari nol Iya. sampai konslet itu berapa lama Om? Adakah jangka waktunya yang tepat? Yang pernah saya alami, burung bahan yang masih mentah paling cepat 4 bulan. 4 bulan. Paling cepat. Itu beneran serius. Paling cepat 4 bulan. Paling lama yang aku kemarin terakhir 1 tahun 2 bulan. Dengan materi-materi yang Ya, udah aku belum pernah lebih lama dari itu. Rata-rata 1 tahun 8 bulan. dengan materi-materi yang udah Udah cukup- mentah, cukupi mentah, ya. mentah. Ya maksudnya Udah mentah mentah itu banget. karakter. Iya dari Obyo kan. Oke. Apakah Kalau- kalian udah sanggup moral konslet Bertahan 1 tahun 2 bulan. Sanggup lah. sanggup. Everyday itu ya. Sanggup.
Sanggup ya. HP Yakin. mahal soalnya. Konsisten. Apa ditinggal dolan sama aja, nggak jadi. Jadi mengatasi tadi yang burung dibilang kameramen gua tadi fashion show itulah apalah garuk-garuk mandi-mandi gitu. Ya itu cuma Salah belum pede satunya, aja burung, mentalnya belum ada. pede, belum mental belum ada dan dia tuh pura-pura nggak tahu aja dilawan lah pura-pura sibuk aja gitu ya. Ya ngelas kan itu kayak ngelas. Ya. Nggak pede kan orang mesti ngelas kan. Dan les tuh, lu sering les. Biar pintar om. Ya, gitu sih. Iya, orang kalau Jadi ngeles cara pintar. mengatasinya bisa ya. Kalau gue pribadi kan bisa dijemur di pinggir jalan. Ya Ngaruh salah nggak? satunya. Salah Itu satunya. itu hanya untuk ngatasi untuk dia nggak giras ya. Giras ya. Kalau untuk pede itu bukan itu kalau aku. Apa tuh? Jadi kalau untuk pede itu biasain dia Di tempat misalnya yang nih. burung rame. Iya, itu salah satunya. Misalnya dia biasanya tuh ada burung nih. Kalau dideketin dia bunyinya nggak bisa, susah. Banyak ngepak atau banyak kepo atau banyak ngisir gitu. Coba lu jauhin, mesti pede dia burung bunyi enak. Iya, Ya nggak? iya, Ya nggak, benar nggak? Itu kejadian yang pernah dialami. Jadi aku cerita nggak pernah hoak. Aku cerita berdasarkan pengalaman apa yang aku alami. Latihlah dari jauh, misalnya 3 meter dia mau bunyi, coba deketin 2,5 meter. Oh, udah mau bunyi. Yang ada di konten Deketin gue itu lagi. loh. Oh, udah mau bunyi 2 meter, deketin lagi sampai akhirnya main di pojok. Pojok udah enak, lu boleh main coba diapit. Diapit udah enak, silahkan ke tengah. Setelah di tengah PD lu mau main di mana aja terserah. Jadi butuh latihan, lobet itu butuh latihan, kepedean. Kayak orang mau nampil juga butuh pede kan. Pertama kali tampil juga kadang-kadang gagu, gagap kan gitu Down kan. dia, Panik down ya kan, down mentalnya itu Oke, wajar. setting lapangan ya om ya. Iyalah settingan lapangannya yang masih dia belum pede. Di rumah mau dia enak, gacor, cuek. Di lapangannya ketemu burung lain cuy. Jadi kalau burung cuek itu maksud pemahamnya gimana Mas Aris? Apa? Cuek. Burung cuek itu karena dia sudah pede, dia udah nyaman banget di gantangan. Dia udah nggak ada pengaruh lagi sebelahnya mau ngoek-ngoek. Dia kalau udah saking pedenya tidur, karena terlalu nyaman. Bener nggak? Bener nggak? Paut itu kalau saking pedenya udah tingginya birahi. Tidur. Dia sebelahnya mau nganu, bahkan dilemparin pakai apa tuh kadang Iya, masih masih tidur. cuman gini doang. Sardot. Tidur lagi. Bener kan? Ini kenyataan kan yang kalian alami kan? Itu dibilang sardot ya? Ya. Sardot itu adalah Itu udah tidur kalau itu. Sardot itu kan masih ada ngeriliknya. gini-gini tidur ya. Gadang kali itu, gadang. Enak. Masa saya ini dari PAUD nih om nih. Hmm. Dari PAUD dulu sing juara nih. Nah, itu mungkin emosi apa terlalu tinggi, jadi tiba-tiba nyabutin saya tuh. Om. Ya itu emosi. Jadi birahi mungkin naik ya kan, karena dia nggak ada tandem untuk kawin atau dikawinin gitu. Kadang-kadang mungkin loh, kalau dia memang udah pubertas, dia bisa sampai emosinya naik, Tapi nyabutin bulu. nanganinnya itu gimana tuh? Ya dikawinin. Mau nggak mau masuk gelodok aja dulu. Semua penetran dikawinin biar supaya dia mapan birahinya. Kayak Jadi- orang tuh kalau belum nikah kayak Gilang gitu tuh masih kadang-kadang suka birahinya Saya suka juga nggak belum. kontrol. Saya juga belum om. Oh iya makanya. Nah, kalau burung nggak mau kawin, yang cowoknya cuma cium-ciuman doang itu gimana tuh? Hah? Jodoh nggak itu? Burung Burung udah jodoh cuma cium-ciuman, terus dia nggak mau kawin tuh. nggak mau kawinnya di sangkar kotak apa sangkar bulat? Sangkar kotak. Sudah pakai sangkar kotak lo dok. Iya. Mungkin dia nggak terlalu tertarik. Cuman karena dipasangin sama itu aja. Lu kalau dimasukin kamar sama cewek lu nggak suka, lumbat nggak akhirnya lama-lama. Tapi kan nunggu waktu kan. Ceweknya udah ini sih, Iya udah ngapal birahi kan gitu gitu. ya. Kalau nggak suka kadang-kadang males nggak birahi kan nggak nafsu. Tapi ketika lu kebelet kan tetap aja lu sikat kan. Berarti itu harus solusinya harus ganti pasangan. Kalau saya. Oh, iya. Kalau saya gitu. Cakep. Makasih ya Om kameramen nih. Gua agak nyindir-nyindir lu. Masalahnya lu kadang-kadang suka keluar suara sendiri. Ada lagi kita tanyain buat Mas Aris. Boleh deh semuanya tanya apa aja deh gua jawab. Tanya Apa-apa? Nah, Apalagi? apa lagi? Apakah ada jodoh yang tepat dan nggak tepat untuk burung konslet sendiri? Ada. Kalau kriterianya ada konslet. Ada. Jodoh yang tepat untuk burung konslet itu bukan jodoh yang ngawin atau akur. Nggak jaminan burung akur atau ngawin jodoh itu tepat. Jodoh yang tepat ketika dipetel burung jantannya jadi lebih enak. Itu jodoh yang tepat. Atau di petel bunyi. Ya, itu jodoh yang tepat. Karena nuklir itu dulu jodoh awalnya punya saya punya gacoan namanya nuklir sampai sekarang masih stabil. 2 tahun nggak berubah suara, dia masih bagus konsletnya. Itu dulu awalnya sempat ketakutan saya. Karena betinanya galak. Tapi berjalannya waktu dia udah mulai nelur, dia mulai nyaman. Akhirnya burung itu udah nggak jadi galak lagi. Kadang-kadang awalnya nggak galak, belum tentu nggak jodoh. Maksudnya bukan nggak jodoh, nggak tepat. Tepat. Jadi kalau selama masih galaknya masih normal dan dipetel dia bunyi, ngapain lu ganti? Nah om, misalkan setelah proses ke habis 2 bulan ya, pencarian jodoh ya, atau yang sudah ada jodohannya bisa langsung dimasukin ya. Nah kalau yang belum ada jodohnya nih om, belum ada pasangan betinanya,
Nah itu biasanya proses untuk pencarian betinanya seperti apa sih? Tarik ke biro jodoh. Biro jodoh ya? Panjang dong kata dong. Biro jodoh. Paling enggak bercanda. Ya, lu tempel dulu, lu cari jodoh. Berarti yang belum nikah dong ke biro jodoh dong? Iya, itu salah satunya itu. Sama tuh. ini, Yang kameramen. Ini juga. Oh iya, bisa ke biro jodoh. Paling gampang, paling simpelnya kayak gitu sih. Biro jodoh maksudnya di koloni sama burung banyak gitu, simpel. Simpelnya kayak gitu. Tapi jangan sampai kawin dulu, ditempel dulu karena belum 2 bulan mungkin belum kuat. Ya, kalau lu kan kawin Cara, duluan. cara buat mengeluarkan dobelan gitu gimana? Tadi udah dibahas. Udah, dislop. Dimakan Semua. dulu. Lu gak jimak. Belum simak. Oh, belum. Dia Udah subscribe belum? Bisa Lember. Udah dong. Ya, coba lihat dulu. KPA aja. Nah, subscribe. Di situ udah ada ya di konten Mas. udah. Di konten Shuffle. konten jantan 44. Kalau Mas. di tempat gua. Mau tanya nih, Apalagi Aduh kameramen lagi. kalau burung koplak gini-gini doang tuh apakah bisa konslet nggak? Cuman nggak bunyi. itu cuman gaya-gaya aja ketinggian birahi. Kayak lu kalau ketinggian birahi kadang-kadang suka aneh. Ya. Salting gitu ya. Salting kan ketinggian birahi. Perempuan. Banyak tuh yang nanya tuh, burung saya begini-gini nih. Nggak jaminan. Makanya Nggak jaminan ya? karakter burung itu bukan karakter yang aneh-aneh, bukan kepalanya gini-gini. Pasti konslet nggak jaminan. Kalau udah sampai keluar melet gitu tuh gimana? Karena ketinggian birahi, ya karena ketinggian. Coba lu jemur aja lu. Yang simpel gini. Tak kasih cara buat burung melet atau mangap tanpa bunyi. Gua bisa. Bisa. Lu pakan tinggi, lu mandiin, lu jemur kencang, habis itu malamnya lu mandiin, lu depannya taruh kipas angin tajamin, nggak berapa lama melet. Boleh coba. Coba. Dan kan aku kan Jantan itu ya. Jantan ya. jantan betina sama. Kita cara mengurangi. Tapi nggak jamin kontrak lu. Iya. Oh. Tapi setelah melet dan setelah mangap-mangap gitu untuk mengeluarkan suaranya gimana tuh Mas? Nah iya benar tuh. Cara mengeluarkan suaranya itu udah. Ini lu nyindir masuknya ke sana lagi kan, gua udah bilang. Nggak ada intinya, nggak bisa ya. Nggak bisa gua. Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Susah kalau udah melet. itu udah susah Karena ya? ini Susah. di faktor nggak pernah dialamin sama Mas Aris, dia ya buat apa gue lakuin, bener toh? Bener. Jadi nggak ada fungsi, nggak ada Berarti saya faedahnya. besok kalau Dah, di rumah sekarang saya burung gini. udah dan melet buang aja. Yang simpel gini. Ya nggak jelas itu. Kita bilangin. Untuk burung kodrat aja susah. Makanya, makanya Lember itu dibilangnya masuk akal, masuk logika. Itu dia bilang, kalau nggak masuk akal dia bakalan buang. Berarti di rumah saya yang melet saya buang aja ya. Jual Buang. kalau laku. Jual kalau laku. Iya, ada daripada yang pengen sekarang tinggi nggak gitu. cuma melet doang. Kejadian loh di tempatnya Riyadi. Di tempatnya beberapa orang. Mana? Ada yang cuma melet Dipanggil doang lagi. nggak selesai karena nggak tahu Naik-naik polanya. biasa. Pusing garap burung kayak gitu, mendingan gue jual deh. Masih ada kok yang suka demen-demen burung kayak gitu tuh. Karena dia udah konsep juga. Ya, Pusing ngurusinnya. Iya, coba aja kalau nggak percaya lu tahan. Lu tahan coba rawat. Jadi kalau teman-teman di rumah, kalau ada burung-burung yang cuma mangap-mangap doang, Melet. seolah dia akan mengeluarkan suara, tapi nggak keluar suara, bener ya? Ya, kalau ada bunyi masih mending, bunyinya minor. Kalau cuma bunyinya vektor, saran gue juga gue buang. Daripada pening kepala. Daripada kontrol bidangnya pusing, susah. kalau dijual ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya masih kena ternak aja. Iya, kalau nggak masuk ke ternak Biar ya dia daripada bisa pusing. kawin. Wah, Ya, bisa, kalau lebih emang- ribet, Bang. Bisa nggak? Bisa. Cuman ribet. Bisa konsep juga tuh? Bisa. Bisa. Cuman Tapi ribet. ribet. Buat apa? Udah Yang nggak usah. pasti jelas. Yang normal-normal aja gitu loh. Buat apa pusing gitu. Oke Mas Aris, kalaman buka bajunya terlalu lama ya, terlalu Ya, lama nih. buka baju, mungkin mau Dingin lagi ini. kita kasih kesempatan untuk pasang baju lagi. Biar konten yang selama ini saya bersama Mas Aris semoga menjadi bermanfaat untuk kita Amin. semua. Amin. Dan bisa teman-teman belajar, kita sama-sama belajar di rumah. Kalau jadi jangan lupa di DM Om Aris, Om Nanda, ini jadi di rumah. Oke, gua akan liput di tempat teman-teman kalian Ya, kalau betul. dekat ya. Kalau dekat masih kejangkau, gua akan liput di rumah. Ini hasil dari telusuran gua mengikuti kontennya Lember. Kabarin ya, di DM boleh atau Japri Gojo boleh, Japri Mas Aris juga boleh. Monggo. Siap, sama aja Oke. dua-dua kita. Untuk itu, terima kasih. Salam stabil. Salam minor. Masuk akal. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.